Ini saya bisa sowan kembali di rumahnya Ki Sunarto Timur. Beliau sangat antusias menyambut kami semuanya. Terima kasih banyak Ki Narto. Mugi panjenengan senantiasa seger waras selamat. Pangestunipun. Romo melihat situasi dan kondisi bangsa saat ini, apa yang ingin disampaikan? Alif nam astu mugi rahayu sakti. Para pendengar, para pemirsa sekalian yang kami cintai, rasanya di hari-hari ini kita tertuntut untuk kembali menyadari akan perkembangan suasana yang perlu perhatian yang cukup dalam untuk mendasari kembali bahwa kita ini mempunyai satu panggilan jiwa, panggilan rasa, panggilan hati nurani yang mestinya kita harus kembali menyadari tentang kehidupan perjalanan manusia yang sudah semakin panjang di era yang sekarang ini. Memang kita perlu adanya satu kebersamaan, tenggang rasa, tepo seliro, ya, di antara semua umat yang sekarang menjadi warga negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena kondisi real yang ada sekarang memang semakin tahun kita akan menghadapi masa yang semakin harus perlu konsentrasi tinggi untuk menjaga kebersamaan. Karena memang kalau kita lihat dari statistik dunia bahwa di tahun 30 nanti itu karena ada perkembangan jumlah penduduk yang melebihi batas normal keseimbangan dunia. Diperkirakan di tahun itu akan mencapai 9 miliar orang. Sementara sekarang sudah antara 5,3 miliar orang. Dan sebenarnya bumi ini hanya bisa menghidupi semua makhluk yang ada di permukaan bumi itu diperkirakan ada 3 miliar. Kalau sampai tahun 30 nanti kemudian tidak segera ada satu kreator atau kreativitas bersama untuk menghadapi ledakan jumlah penduduk, tentu akan mengalami satu peristiwa yang terjadi chaos atau terjadi satu masalah-masalah sosial yang sangat tinggi. Karena ledakan jumlah penduduk yang sangat tinggi ini akan membawa satu kehidupan realita yang saling bersaing secara ketat, sehingga kadang-kala persaingan ini akan membawa satu kekerasan karena memang sudah semakin tipisnya bahan makanan. Tentu kita harus menyadari bahwa bumi Nuswantara yang sepanjang tahun ini hidup subur, tidak ada musim dingin. Kalau di luar sana ada musim dingin yang mencapai 6 bulan sampai 3 bulan. Sedangkan dalam musim itu kehidupan tanaman itu sama sekali tidak bersemi, apalagi berdaun dan kemudian berbuah. Ini perlu memang ada satu kesepakatan untuk saling memberikan satu toleransi agar semua umat manusia ini sekarang harus menciptakan atau membuat satu kreativitas untuk mencapai bahan makanan dan sumber energi. Sementara kita berhadapan dengan kondisi COVID ini, kita diminta sebenarnya oleh alam itu untuk belajar dengan diri kita sendiri, memanfaatkan keadaan yang ada. Apapun yang terjadi sebenarnya kita telah harus bersyukur di hadapan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, telah terlahir di bumi kasampurnan, bumi subur makmur gemah limpah lok jinawi. Ibarat biji aja dilempar hidup. Dan kita sekarang sudah terkondisikan dengan
kondisi kehidupan yang selalu bersifat material, sehingga kita tidak lagi menyentuh alam. Padahal alam ini adalah kanugrahan cinta kasihnya. Di dalam undang-undang kitab sepuh dulu, barang siapa punya tanah tapi tidak dipelihara atau tidak dibudidayakan, itu pun akan disita negara. Mengapa demikian? Karena rasa dan bukti bahwa Gumelarnya yang Maha Kuasa memberikan rasa kasih itu di bumi. Nah, disinilah kita mestinya sekarang kembali untuk membumi. Artinya ilmu kanuruhan, di mana simbol kehidupan yang berangkat dari bumi itu kembali harus dibudidayakan lagi dengan konsep bangun desa noto. Sehingga retorial masyarakat yang sekarang dengan kondisi COVID yang tidak bisa berbuat banyak dari pertukaran dari antar kota sampai terbatasnya karena kita diminta untuk kembali menciptakan kehidupan yang alam, kehidupan yang dekat dengan alam. Kita akan mencoba untuk membabarkan sebuah ilmu yang diberi oleh Yang Aji Soko. Ya, kalau Kawruh Adi Soko itu sebenarnya ada dua konsepsi. Konsepsi ada yang menyatakan Yang Aji Soko itu dari negeri Manca sana. Namun kalau kita telaah siapakah sebenarnya Yang Aji Soko sendiri, itu adalah nama samaran dari Mpuku Aji. Itu adalah nama gelar Prabu Hirlangga. Mengapa demikian? Karena Prabu Hirlangga itu telah mencapai kesempurnaan ilmu sebagai seorang Raja Gung Binandito yang bisa lenggah di Mahameru atau sekarang menjadi Gunung Penanggungan. Maka di sana digambarkan dengan Kadiri atau di zaman Kahuripan, artinya kanuruhan. Di tahun 1000 itu ada suatu masa di mana beliau adalah salah satu pinunjul yang dijadikan Raja Gung Binandito sebagai satrio Kapangitan membabar bumi Kahuripan atau Kadiri di kala itu. Nah, beliau menjadi satu konsepsi dari lingga, maka nama samaran adalah Herlingga, air suci yang datang dari Palindih, tempat ketuhanan yang di kala itu Gunung Mahameru merupakan satu konsepsi kadewatan yang sangat tinggi, sehingga di sana akan terbabarlah Hamertani, Amerta atau air suci. Karena zaman dulu lebih cenderung bahwa kehidupan itu diawali dengan peradaban perairan atau kahuripan yang disimbolkan dengan tirta, atau sekarang lebih kenal juga dengan Kapitaya. Toyo atau Taya itu air, ada juga yang mengatakan demikian. Makanya kalau kita lihat prasasti-prasasti beliau ada di mana-mana, dan beliau sendiri sudah loro-loko mendalami perjalanan besar dalam di tempat Kawah Condro Dimuko di kala itu. Artinya oleh pamannya sendiri beliau harus terusir, terbakar Kahuripan di Watan Mas, sehingga ia harus menghidupi perjalanan yang menempa kehidupan laku dari gunung ke gunung sampai hampir 20 tahun, ditemani oleh sepuhnya atau kadang sepuhnya yang disebut dengan Yang Mahapatih Narotomo. Beliau itulah yang pantas menjadi satrio Kapangitan. Yang Patih Narotomo itu menjadi penjaga Mahameru, sehingga kalau kita tindak ke Gunung Mahameru yang sekarang jadi Gunung Penanggungan, ada situs beliau. Kalau saya ditanya, kira-kira siapakah yang menjaga Bumi Nuswantara, Mahapatihnya? Saya mengatakan Yang Patih Narotomo. Mengapa? Karena beliau dalam perjalanannya sampai kepada Maharsi. Jadi seorang patih di kala itu lebih sepuh. Yang Narotomo itu usianya lebih sepuh ketimbang Prabu Hirlangga, karena yang menyelamatkan beliau sampai menunjukkan situs-situs peradaban di seluruh, mulai dari ujung timur tanah Jawa sampai ujung barat, ya, sampai di negeri yang sekarang itu bisa dikatakan daerah Lombok sana. Memang tidak bisa dipisahkan karena ilmu Saptawarga 7 gunung,
yang digambarkan dengan langit sapitu, bumi sapitu, dinaku pitu, dan warna itu 7 digambarkan dalam ilmunya Saptorgo. Sehingga kalau kita tindak ke Jolotundo, makanya di sana kenapa ada simbol Candi Sinta. Candi Sinta itu menandakan bahwa buku pertama pun diawali dengan Sinta. Bukankah kita kalau tindak ke Jolotundo, di sana itu juga tempat ilmu kasepuan yang ada di Gunung Bekel. Bekel itu punya makna kekuatan kapanditan, seorang laku yogis yang daya bebaunya digambarkan dengan kapitayan yang disimbolkan dengan Hanoman atau Begawan Hanoman yang ada di Kendali Sodo. Itu Begawan Kapiworo. Jadi tempat-tempat suci yang sangat tinggi itu yang sudah mempunyai ilmu kaluwian dalam bidang yogis, di sana itulah ada daya energi suci yang digambarkan dengan Begawan Kapiworo. Sehingga di atas Gunung Bekel, di lereng utara barat sana, ada tempat yang namanya Pertapan Hyang Kendali Sodo. Artinya mengendalikan kehidupan peradaban ini di atas sisi dari salah satu puncak Gunung Mahameru. Nah, Prabu Erlangga sendiri banyak yang mengatakan bahwa beliau itu disituskan, didarmakan dalam kehidupan yang ada di sebelah timur Gunung Mahameru, yaitu di sana di Candi Welahan. Lebih cenderung memang secara tertulis belum bisa dibuktikan, namun dengan pengetahuan perjalanan sejarah beliau tentang kehidupan bermasyarakat sebagai pemangku atau sebagai hamangku untuk memangku bumi Nuswantara bersama Yang Patih Narutomo, itu dilenggahkan, didarmakanlah beliau di Candi Welahan. Nah, kaluruhan yang kita maksudkan tadi itu bukan sekedar kehidupan untuk mencapai pertanian saja. Namun awalnya memang pertanian itu berangkat dari hamerta, artinya mencari air suci yang di atas bukit, di mana bukit dikala itu dianggap sebagai satu simbol kehormatan alam kadewatan, puncak yang tertinggi. Di sana puncak Gunung Mahameru yang sekarang menjadi Penanggungan itu sekarang membabarkan, bukan jadi Jolotundo lagi, namun lebih cenderung ke Jolosutro. Artinya menggapai sesuatu dari segala penjuru dengan rasa kasih sayang, dengan ontean benang sutra yang indah. Walaupun kata Jolotundo katanya juga berundak-undak, artinya punden berundak gitu. Nah, dalam konsepsi hidup itulah Gunung Mahameru sebagai alam pawitra, alam ketuhanan dikala itu mengalirkan aliran suci. Dari mana ilmunya? Kalau kita tarik ke Prabu Erlangga, tentulah ada 5 pancarsi, yaitu yang Resi Semeru, yang Semeru itu digambarkan gunungnya, tempat peradaban yang sangat tinggi dengan kehidupan pawitranya di alam ketuhanannya, sehingga di sana digambarkan dengan Meru atau bersap-sap. Itulah langit sapitu, bumi sapitu ya. Di sana akan keluar api. Dikala itu yang pancarsi salah satunya adalah yang Geni Jaya, api suci. Sehingga kalau dengan tindak ke Candi Patritan Jolosutro atau Jolotundo itu, di bawahnya gambar api. Karena daya api suci Dahanapura yang membawa kekuatan bahwa air itu akan naik ke atas, ya, itu digambarkan di sana. Di bawahnya tergambar dengan simbol api suci, yaitu Sang Hyang Agni atau yang Geni Jayanya.